Pak Cahyono, konsep Ki Hajar Dewantoro itu yang tadi diutarakan dengan sangat relevan sekali ya, konsep kepemimpinan, kebersamaan dan pengayoman dari belakang. Pengayoman dari belakang, betul. Menurut Pak Cahyono itu banyak dipraktekkan nggak oleh manajer kita? Atau itu kan berlaku untuk sebuah manajer ya? Untuk semua manajer, semua level, ya betul. Itu. Banyak nggak dipraktekkan? Ada yang mempraktekkan, ada yang khawatir, Pak. Padahal sebetulnya kita nggak perlu khawatir. Kalau sudah jadi leader ya jadi leader aja gitu. Takut misalkan diskusi sama anak buah, wah takut nanti dianggap bodoh atau nggak ngerti apa-apa. Sebetulnya harusnya kita nggak perlu takut, Pak. Tapi kan kalau post power syndrome itu lahir dari insecurity pemimpin yang kemudian satu saat tidak jadi pemimpin dan berpikir kehilangan peran. Pak Cahyono nggak pernah merasakan kehilangan peran itu setelah tidak lagi menjadi CEO-nya Indosat misalnya. Ya puji Tuhan saya selalu bisa memakainya gitu Pak ya. Dalam lingkungan berbagai macam, termasuk di dalam kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, misalnya di gereja dan sebagainya. Apa yang kita ungkapkan akhirnya mereka, lingkungan juga bisa menerima bahwa Anda punya sesuatu yang menarik untuk kita bahas atau kita pertimbangkan dan sebagainya. Apakah Anda punya pikiran bahwa pekerjaan di bidang sosial ini less demanding dari pekerjaan sebagai eksekutif dari satu communications company nasional, and how do you deal with it? Masa sih sama kan, yang satu susah, yang satu lebih gampang atau tidak? Sebetulnya enggak, masing-masing punya plus minusnya Pak, ada challenge-nya dan sebagainya. Tapi memang kegiatan sosial membutuhkan suatu passion lah ya. Dan juga satu panggilan yang lebih banyak yang mungkin orang mesti berani atau siap untuk hidup tidak enak, macam gitulah. Bukan dalam arti kata terus-terusan tidak enak, tapi mengalami situasi di mana saya bisa nonton TV, saya bisa nonton film, tapi sekarang saya harus nemenin masyarakat di mana tidak ada listrik, makan pakai kayu bakar, bahkan makan bakarnya pakai batu dan sebagainya itu. Seprimitif itu ya daerah iya, yang betul Pak. Ada malah daerah di mana hanya 3 bulan hujan turun, sisanya musim kering dan sebagainya. Itu kan memberikan suatu tantangan tersendiri buat masyarakat itu Pak. Ini satu topik terakhir yang saya minta dijawab aja, karena saya tahu Pak Cahyono tidak lagi berkecimpung di bidang telekomunikasi, tapi sebagai konsumen, sebagai orang yang nonton TV, nonton film, nelpon apakah yang ada sekarang terbayang pada waktu tahun 90-an? Sudah terlihat dalam proyeksi teknologi? Begini, sebetulnya tidak 100% terbayang, namun kami pada waktu itu sudah mengantisipasi bahwa telekomunikasi akan jadi komoditi. Itu sudah kami antisipasi. Dan itu kami coba ingatkan kepada teman-teman bahwa kita mesti siap lah begitu. Walaupun kompetisinya seperti sekarang mungkin dari sisi teknologi masih belum kebayang, tapi komoditi itu sudah terbayang. Posisi relatif telekomunikasi dalam kehidupan sehari-hari sekarang kan surprising, tinggi sekali. Betul. Sekarang kan kalau orang internet mati, handphone ketinggalannya bingung ya. internet mati gak bisa kerja gitu ya. Bagaimana Anda menjelaskan dependensi itu kan? Mungkin waktu Anda mahasiswa yang tidak bisa absen tuh kali mesin fotokopi gitu ya. Sekarang yang tidak absen handphone. Kemana nih arahnya kira-kiranya? Gitu. Ya masih akan berkembang terus Pak. Teknologi akan berkembang terus sehingga memungkinkan manusia mendapatkan kemudahan-kemudahan yang akan mendorong culture-nya Pak. Nah perubahan culture ini yang perlu diantisipasi. Apakah kita siap mengikuti anak-anak kita yang generasi berikut yang berubah? Nanti kita sebagai orang tua tetap aja memaksakan kultur kita gitu yang sudah nggak bisa diterima. Jadi kultur keluarga pun juga harus disesuaikan ya. Termasuk di dalam pekerjaan Pak.
cara kita memimpin mungkin akan berbeda dengan memimpin generasi yang lebih baru lagi gitu Pak. Apa yang terjadi mungkin ini finalnya dengan posisi relatif teknologi Indonesia atau pemakaian teknologi Indonesia, kesadaran dibandingkan dengan luar negeri. Soalnya kadang-kadang ada semacam lompatan fase juga di mana dulu kita sangat ketinggalan pada orang luar negeri, tapi kalau sekarang bicara soal mobile teknologi kita tidak terlalu ketinggalan. Ya, saya rasa teknologi tidak ketinggalan Pak. Kita impar lah sama-sama kita. Karena memungkinkan untuk kita mengikuti lebih cepat dan sebagainya. Walaupun yang jadi masalah adalah mungkin masyarakat kita tidak semuanya bisa menikmati karena infrastruktur itu ya saya kira. Kalau dikatakan kita punya anggota internet sebanyak 30 juta itu lebih besar dari penduduk Australia, tapi kalau persentase kecil sekali ya. Kecil, Pak. Di dalam pekerjaan Anda di World Vision ke daerah-daerah dipakai itu teknologi itu? Pakai Pak. Nah sehingga akibatnya untuk daerah yang sangat remote kita harus pasang VSAT Pak. Karena tidak bisa mengandalkan pasang apa? Parabola. Oke. Ya, parabola sendiri gitu. Karena tidak bisa mengandalkan infrastruktur yang tersedia. Wah, saya ingin ikuti juga tuh, tapi ya nggak mampu barangkali jadi dari ceritanya. Terima kasih Pak Cahyono. Baik Pak, terima kasih Pak Wimar. Dan terima kasih para penonton setia dengan Wimar Show. Ikuti episode kita yang berikutnya.